Oke, Sobat PR, Assalamualaikum. Kita hadir lagi di Ngobrol di PR. Kita sekarang di indoor, kita coba karena Usaha Channel tidak mendukung hari ini. Walaupun tidak mendukung suara mendung, tapi hari ini jadi lebih cerah di studio. Ini ada Anggun Angelia. Halo semuanya. Dia ini Miss Universe untuk perwakilan Jabar nanti di bulan Juli ya? Ya, betul. Bulan Juli ada Miss Universe untuk Indonesia. Walaupun di tengah kesibukan, tapi dia kalau boleh tahu, kalau teman-teman mau tahu, gelarnya juga panjang juga. Ada SH dan MH. Dan pengacara juga ya, udah beracara. Betul, ya. Sudah beracara. Nah, itu ngatur kesibukannya gimana? Kan untuk ikut pageant gitu kan lumayan ya, ada karantina, ada ini, ada ini. Betul. Nah, itu gimana tuh ngaturnya? Yang pertama, kalau saya pribadi suka dengan pengaturan jadwal. Jadi sudah diatur misalkan hari Senin sampai hari Jumat apa, terus weekendnya harus apa, jadi sudah terjadwal. Jadi nggak kaget lagi tuh tiba-tiba kita sebagai pengacara harus sidang, kemudian harus ada event lain gitu, sudah terjadwal. Udah beracara berarti ya? Sudah beracara. Sejak, udah lama? Dari tahun kemarin, karena kan kalau di pengacara itu harus usianya sudah hampir 25. Harus sudah hampir 25? Iya, boleh muda nggak bisa? Iya, karena syaratnya disumpah seperti itu. Baru punya legalitas untuk beracara. Jadi terhitung kurang lebih dari tahun kemarin. Sekarang umur? 25. Oh, udah pas 25. Gabung di mana? Organisasinya ada 2, Pradi dan juga AI. Nah, kalau sekarang gabung di tim lawyernya di siapa? Di Binsar Sitopo. Oh, siap. Terakhir kasus nanganin apa? Narkoba. Di sini, di Bandung? Di kota Bandung. Dan cukup besar kasusnya. Udah putusan, udah beres? Masih ongoing, masih berproses. Tapi nggak bicara kasus sih ya? Nggak, jangan. Dirahasiakan. Nah, kan adalah dunia yang berbeda ya, bidang pageant dengan bidang hukum gitu ya. Memang rencana awalnya memang dari kecil senang putri-putrian gitu, terus tiba-tiba di masa dewasa saya harus punya bekal juga untuk ke depan di bidang hukum. Nah, dari kecil memang suka gitu atau gimana? Kalau dari kecil memang bakat dan minat lebih cenderung ke entertain arahnya. Seperti nyanyi, menari. Kebetulan saya pribadi juga hobinya nari. Sering ikut event perlombaan juga. Nari apa? Tradisional, modern dance. Kalau tradisionalnya jaipong. Oh gitu? Iya, mojang priangan, kita nari, ada lombanya juga, seperti itu. Dari kecil itu? Dari kecil banget. Emang seneng atau memang ibu ngarahin? Enggak, emang seneng. Kan jarang ya, biasanya kalau anak-anak zaman sekarang nari itu lebih kepada balet gitu ya. Ini tiba-tiba tradisional itu kenapa tuh? Menemukan titik kenyamanan aja saat menari. Kemudian kita jadi lebih tahu value-nya di balik sejarah, misalkan lagu Mojang Priangan itu apa, kita tahu tiap lenggak-lenggok gerakannya itu seperti apa, dan itu melatih keluasan juga. Dibalancingkannya dengan olahraga. Ya, apa? Atlet karate. Udah ban? Sabuk hitam dan 2. Us ya. Us ya. Sabuk hitam. Hebat. Ngajar nggak? Ngelatih juga? Sempat ngelatih juga, tapi udah beberapa tahun off karena fokus di pekerjaan di bidang hukum ini. Oh, jangan sembarangan ya. Berarti udah katanya bisa, udah sparringnya bisa. Iya, self defense juga. Iya, penting juga. Tapi nggak kelihatannya di keanggunan gini, tapi ternyata ada keahlian itu juga. Tidak boleh terlihat skill seperti itu. Biar sulit ditebak. Iya benar. Pegang refleks gitu ya di bahan ini. Berarti si karatenya dari kecil juga berarti udah bahan itu. SD kelas 6 fokus di pelatihan karate. Di mana ngambil apa dulu? Awalnya dulu itu Keishinkan perguruan. Rada keras. Iya, Karate Do Indonesia. Ada salah satu gurunya, Sensei Dedi, itu guru favorit saya pribadi. Karena dia yang mengarahkan. Kalau di karate itu ada 2 tipe. Ada kata, ada komite. Kalau kata gerakan. Agak berkesinambungan dengan keluasan menari juga. Tapi kan kalau kata kan ada... Iya, harus keras, betul. Tapi ketika ada beberapa gerakan seperti split, muter gitu, harus ada basic narinya itu. Bisa split? Bisa. Nggak usah, jangan split di sini. Jangan split di sini ya. Kalau komite fighting gitu. Nah, kan lawan satu. Sempat ikut tanding nggak? Pasti ikut tanding ya? Ikut. Ngambilnya kata atau komite? Dua-duanya diambil. Sempat dapat ini juga? Kejuaraan ya, kejurnas waktu itu. Lengkap banget. Nari oke, bela diri oke, SHMH. Future wife gitu ya maksudnya. Oh, thank you. Future wife. Apa namanya kalau istilahnya sekarang?
Future wife ya benar. Nah terus kok tiba-tiba emang ingin itu ke pageant gitu, ke putri? Iya, berminat. Karena saya kira awalnya mungkin bagi yang sedikit awam, anak hukum itu cenderung dengan hal-hal yang berkaitan, kalau di belakangnya dokumen ya, pengerjaan berkas, kemudian kalau di depannya berhadapan dengan orang banyak, kriminal lah kategorinya gitu ya, walaupun ada beberapa yang tidak, ingin membawa hal yang baru gitu. Jadi kita mempunyai skill yang matang di bidang advokat, di bidang pengacara, berhadapan dengan orang banyak, tahu permasalahan hukum, kenapa tidak bisa merealisasikan itu sebagai bentuk representatif dari kecantikan wanita di dalam pageant seperti itu. Menarik. Mulai pertama ikut pageant apa dulu? Pertama kali itu ada Putra-Putri Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kebetulan tahun berapa tuh? Tahun kemarin, 2020. Oh berarti nggak maksudnya nggak ikut dari kerja kan? Ada yang memang dari kecil ikut? Ada event-event perlombaan, cuman kan viralnya pageant itu 2016 ke sini. Kalau zaman dulu kebanyakannya lomba kecantikan, lomba model gitu, dari dulu sudah ikut serta gitu. Cuman khusus untuk yang real pageantnya tahun kemarin. Dan alhamdulillah jadi first runner up di Provinsi Jawa Barat juga gitu, pemenang. Alhamdulillah jadi di Putri Pendidikan. Putri Pendidikan. Oh jadi ada kategori-kategorinya ya? Iya, ada pendidikan, ada pariwisata gitu, ekonomi kreatif. Nah kebetulan kemarin ambilnya pendidikan. Kenapa? Karena senang mengedukasi. Ngajar juga nggak ini teh? Beberapa waktu ngajar di bidang hukum juga iya, dan kesehatan mental juga. Kesehatan mental? Iya. Emang ada degree itu juga? Enggak. Jadi awalnya itu dulu sempat sakit. Sakit apa? Kurang lebih itu 2 tahun sakit. Awalnya karena GERD. Ya, lambung. Kena, itu ternyata berpengaruh ke kesehatan mental. Oh, ya gitu? Betul sekali. Gimana? Kok bisa dari GERD gitu ya? Kesehatan mental? Ternyata titik syaraf manusia paling banyak itu di lambung. Oke. Kalau lambungnya luka, pencernaannya luka mempengaruhi hormon. Kestabilan karakter manusia kan suplainya dari hormon. Nah, kestabilan hormon itu yang mengakibatkan orang cenderung lebih mudah cemas, gampang emosi, gampang sensitif, dan lain sebagainya. Kan seperti itu. GERD itu, ya mah juga kan dari lambung ya? Mah, iya. Level parahnya itu dari mah GERD. Itu gara-gara si GERD itu kepicu biasanya apa sih? Stres juga bisa kan ya? Stres tingkat tinggi, lupa makan bisa. Seperti itu. Dua faktor itu aja. Waktu itu karena lupa makan atau stres tuh? Kalau waktu itu karena sempat kerja juga jadi auditor di Bank BJB Naripan Pusat. Oh di sini? Di situ. Auditor kan ya hektik sekali. Iya. Minggu ini ke Karawang, minggu depannya ke Bali, kemana. Kesehatannya tidak terlalu terjaga waktu itu. Lupa makan, ngerjain berkas, ketemu orang, jadi drop. Gitu. Nah proses penyembuhannya itu yang unik. Gimana? Dari dokter konvensional tidak menemukan titik kesembuhan. Nggak ada obatnya gitu? Susah. Ada obatnya tapi... Ada obatnya tapi nggak sembuh. Jujur-jujuran aja. Banyak kita dari penyandang GERD juga susah menemukan kesehatan dari dokter konvensional. Nah iya, saya juga mungkin bisa info juga ke teman-teman, termasuk teman saya di kantor juga ada yang gitu, dia ketika ada stres langsung GERD dulu bisa sampai sempat pingsan dulu. Betul. Ya gitu ya, benar ya? Gitu ya? Benar sekali. Nah itu gimana tuh? Nah, obatnya kan kalau katanya obat konvensional nggak ini. Udah, ya. Saya itu tiap hari hampir ke IGD. Hanya untuk suntik betul jam 2 malam, jam 3 malam. Karena sensasi yang dirasakan pada saat sakitnya itu seperti, kita punya bahasa di istilah komunitas GERD itu seperti mau dicabut nyawa. Ada komunitasnya? Ada sekali, dan itu besar, semakin bertambah. Penyandang GERD itu setiap tahunnya makin banyak. Kita nggak bisa menutup mata dari penyakit ini. Di Bandung ada komunitasnya? Ada, di seluruh Indonesia ada, dan kita solid ya. Iya, teman tuh harusnya ikut itu juga, karena beberapa kali dia sering kambuh juga di kantor. Nah itu kambuh, istilah kambuhnya itu. Pokoknya mengerikan lah rasanya. Nah itu gimana, kan tadi harus kesehatan mental ya, itu caranya gimana? Apa yang harus dilakukan? Awalnya setelah dari konvensional tidak menemukan kesembuhan, alhamdulillah ada jalan lain yang Allah kasih, ke herbal. Gitu. Herbalnya juga memang cukup pricey ya. Gitu, dan butuh proses juga. Nah dari situ ternyata yang punya herbalnya ini dia fokus juga di bidang kesehatan mental. Dia juga punya aplikasi yang mengkoordinir tentang kesehatan mental untuk anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk orang dewasa. Namanya Ducek. Ducek aplikasinya. Nama aplikasinya. Nah saya terlibat di situ sebagai salah satu
mentor di kesehatan mental. Oh, begini. Karena kesembuhannya dari sana berprosesnya. Berarti sekarang terakhir kena GERD udah lama sekali, udah nggak pernah kambuh lagi. Oh, alhamdulillah. Jadi syukurnya ya. Nah ini yang menarik itu si kesehatan mental ini ya. Ternyata nyambungnya kemana-mana ya. Kemana-mana itu, jujur kemana-mana. Banyak sekarang anak depresi, bunuh diri, padahal mereka baik-baik aja. Karena kesehatan mentalnya terganggu. Ini kan jadi bom waktu. Banyak sekali kita bisa lihatlah contohnya di negara Korea. Mereka popularitas dapat. Terkenal juga iya, uang banyak, apalagi yang kurang. Tapi kenapa mereka merasa sendiri, sepi? Selain basicnya jauh dari agama mungkin ya, karena di sana kan sedikit banyak ya tidak memeluk suatu kekhususan lah, tidak ada kewajiban gitu. Salah satunya karena faktor kesehatan mental. Nah, berarti mungkin Anggun juga ada atensi khusus untuk anak-anak nggak? Ada sekali. Sering bikin tadi ya jadi mentor tadi itu banyaknya anak-anak sekarang. Kebanyakannya malah orang dewasa dan usianya di atas 50. Unik ya? Kenapa? Iya. Mereka stres. Tidak sedikit pula yang dalam keluarga yang berkecukupan, yang mampu, takut ditinggal anaknya nggak diurusi. Ujungnya harus ke jompo. Stres itu. Ada ketakutan itu ya? Sangat tinggi. Artinya misalkan nih, kan ada orang tua, dia secara ekonomi cukup lah ya. Anak-anaknya saya cukup, tapi sekarang kan ada nih, udah mulai ada tren orang-orang tua sekarang, bahkan bukan yang orang tua yang muda-muda, umur 45 ke atas, 40 ke atas, mereka lebih memilih, ada pikiran nih, memilih untuk di tempat jompo tapi yang eksklusif. Betul. Ada beberapa tempat jompo sekarang yang eksklusif dan mereka mulai menyicil sekarang karena ada pemikiran tidak mau merepotkan anak ya. Tapi ternyata di dalam hati itu sebenarnya butuh itu ya. Butuh itu. Ada beberapa narasumber ya yang saya sampling lah kurang lebih. Dari yang mulai berkemampuan sampai yang tidak berkemampuan, mereka merasa ditinggal. Gitu. Kalau kita bicara kasarnya itu, dulu saat kecil kamu saya urus, tapi ketika saya sudah tua, kok kamu nggak mau ngurus, punya kehidupan pribadi. Jadi kena mentalnya, hati kecilnya kena seperti itu. Nah tapi kan kadang orang tua tuh tidak mau ngomong itu ya ke anaknya gitu ya. Sangat-sangat anti. Mereka tidak ingin merepotkan sama sekali anaknya. Nah kan nih anak-anak ya yang udah mulai dewasa, orang tua yang sudah mulai sepuh. Kita kan kadang nggak peka juga ya orang tua itu pengen seperti itu. Nah ada ciri-cirinya nggak biasanya mereka menunjukkan apa sih bahwa orang tua itu sebenarnya orang tua itu butuh perhatian dari kita gitu ya, pengen ditemani di masa tuanya. Rata-rata menunjukkan itu nggak si klien-klien apa atau ini? Simpelnya seperti ini. Mereka itu sangat mudah untuk bicara aku sayang kamu sebagai ibu atau sebagai bapak, mengimplementasikan cintanya dalam perwujudan entah kata-kata, entah aksi. Percaya nggak percaya mereka itu ingin loh dibalas gitu. Seperti aku cinta kamu loh nak, iya mah aku juga cinta. Itu kan hal yang sulit. Kita anak muda lah, kita nggak usah bicara ya untuk mengucapkan itu ke orang tua atau sekedar mau udah makan belum, apa hal-hal kecil sebenarnya yang bisa membuat mereka itu merasa dihargai. Seperti itu hal-hal kecil yang terkadang kita nggak perlu tahu mereka maunya apa, hanya hal seperti itu aja udah bikin mereka senang. Jadi tidak selalu orang tua tuh butuh secara ekonomi hadiah ini hadiah itu, perhatian kecil aja ya. Perhatian kecil. Sering nggak? Sering aku, sering. Kita itu ada treatment waktu itu, salah satunya Pak Ridwan Kamil juga pernah mencanangkan bahwa ayo di dalam keluarga kita minimal harus pelukan 1 menit deh. Nah aku selalu sama orang tua aku jadi seperti itu. Anggun ini anak keberapa kan? Anak satu-satunya, anak tunggal. Ada keinginan nggak dulu pengen punya adik gitu? Dulu keinginan, pengen punya kakak malah awalnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Gitu, tapi karena memang mamah juga kan repot ceritanya untuk ini hamil prosesnya, jadi nggak apa-apa. Di luar masih banyak kok saudara. Masih banyak adik-adik yang bisa diasuh ya. Betul. Ada yang menjadi adiknya ini. Gitu. Nah terus proses menjadi kemarin Miss Universe itu menikmati nggak? Menikmati. Terus ada beberapa tantangan yang paling berkesan apa gitu pas di situ? Iya, tantangan yang paling berkesan pertama kali itu ketemu dari berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat. Kemudian karena ini hajatnya di Jabar ini sangat-sangat antusiasnya tinggi, jadi Direktur Provinsi Jawa Baratnya juga Ibu Rizky Ananda Musa ikut datang terlibat, juri-juri yang mungkin setara nasional
dari provinsi mereka juga sudah terlibat dari awal wawancara, deep interview. Jadi itu hal-hal yang mengesankan buat Anggun pribadi. Ada berapa orang waktu itu pas yang? Karena kita ketika datang kan waktu itu di gastro ya, di Pullman audisinya, itu memang sudah seleksi tahap 2. Udah ini ya. Jadi yang lolos secara dokumentasi, persyaratan dikumpulkan kurang lebih ada 80 orang ya kalau nggak salah. Dari situ dikerucutkan jadi 21 finalis. Yang minta Anggun daftar siapa? Pengen sendiri atau sama mama gitu, sama keinginan sendiri, keinginan pribadi. Memang ada referensi juga untuk mendaftar pada saat itu. Dan pada saat lihat, wah asik juga nih lombanya. Kenapa enggak nih gitu. Akhirnya coba peruntungan dan alhamdulillah masuk di top 20. Top 20. Sekarang jadi perwakilan untuk di nasional berarti ya? Iya, nanti tanggal 1 penentuannya. Ada karantina dulu nggak berarti? Karantina dari 19 sampai 23 di El Royal. Pekan depan berarti mungkin? Iya, pekan depan. Pekan depan. Iya, hari pekan Senin, depan. tanggal 19. Iya, betul. Nah, kenapa ngambil waktu dari SMA ke itu ngambil sarjana hukum, kenapa? Awalnya itu... Apakah dari orang tua juga ada? Betul. Awalnya saya cintanya sama ekonomi. Ekonomi akuntansi. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak orang sekitar ruang lingkup kehidupannya Anggun yang terjebak dalam masalah hukum. Ketidaktahuan hukum. Banyak yang kena tipu, banyak yang mereka kesulitan untuk mencari akses tentang penyelesaian hukum. Anggun pada saat itu kan awam ya, belum kuliah hukum. Jadi, waduh kayaknya susah banget, berat banget gitu. Sampai di satu titik harus bisa nih. Hal-hal yang tidak dikuasai, kita harus kuasai. Akhirnya kuliahlah hukum seperti itu. Mulai tahu celahnya, mulai tahu gimana pembelajarannya. Bahkan di Miss Universe ini juga saya pribadi membawakan advokasi tentang bantuan hukum. Gitu. Jadi bagi orang di luar sana yang ketidakmampuan untuk mengakses informasi atau sekedar memperoleh bantuan hukum, mencanangkan untuk diimplementasikan ketika saya menjadi Miss Universe Provinsi Jawa Barat nanti, untuk difokuskan ke sana. Udah mulai berarti ya? Sudah mulai ada persiapan untuk ke sana. Sebagai nanti delegasi, mudah-mudahan ada rezekinya untuk kepilih. Amin. Gitu. Nah kan tadi mau bikin LBH ya. Biasanya kan adalah teman-teman yang memang tidak bangsa bisa hukum dan termasuk secara ekonomi ya. Anggun siap dengan konsekuensi itu kan? Karena akan banyak gitu orang-orang yang pengen itu ya. Iya, sederhananya seperti ini. Akan ada 2 proses yang kita rencanakan. Yang pertama dari informasinya dulu. Mungkin sudah banyak platform digital tentang hukum, tapi banyak juga yang tidak direct untuk penyelesaiannya. Nah, saya nanti merencanakan untuk membuat sebuah platform khusus bantuan hukum yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Di dalamnya ada berbagai informasi dan konsultasi secara gratis. Seperti itu. Konsultasi gratis. Iya. Saya tunggu mau nanya. Ada yang mau nanya nggak nih, teman-teman? Penasaran? Di Miss Universe itu yang di apa yang disebutnya? Dilombakan. Apanya aja? Apa aja? Yang harus di apakah kayak kalau Reza, kalau ini tim Reza itu Silvi, apakah kayak Reza mikirnya kayak di luar nggak harus ya ada yang berpakaian minim kayak gitu kan gitu ya? Reza mau nanya itu kan seperti itu? Arahnya ke sana ya? Arahnya ke sana. Bukan pakaian. Bukan pakaian ya arahnya ya. Ability mungkin. Ability-nya oke. Kalau di Miss Universe sendiri sebetulnya kita ada slogan. Jadi bukan hanya beauty, ada harus brain-nya juga, behavior-nya juga. Nah, kalau Anggun tambahin, kita harus punya good karakter juga. Manner-nya seperti apa. Kita bisa lah bicara namanya cantik kan representatif orang beda-beda. Kita di make up saja ataupun dipoles bisa cantik. Tapi inner beauty, kemudian brain itu nggak bisa dicocokologi gitu, nggak bisa ditutup. Seperti itu. Akan kelihatan dari obrolan sih dari obrolan, betul sekali. Jadi hal-hal seperti itu yang Miss Universe ini fokuskan untuk merepresentatifkan putri yang mereka inginkan itu seperti apa. Gitu ability-nya di sana. Tadi kan yang dicintai ekonomi, emang nggak ada lagi yang dicintai? Hukum? Makanya kan masuk hukum. Jadi mencintai hukum. Ini pasti teman-teman pengen nanya rata-rata secantik ini udah ada yang punya belum gitu kan ya gitu. Pak Reza.
Kalau konsep yang punya kan hanya yang maha kuasa ya Pak ya. Ini bijak banget. Amin. Mungkin hanya sebatas memiliki di dunia. Kalau dalam konsep pacaran kan ya belum sah kan. Maksudnya belum ada klaim-mengklaim aku milikmu, kamu milikku gitu kan. Tidak ada ya. Gitu untuk saat ini fokus dulu di karir. Belum ada sih. Belum ada, masih pacar. Ada ya teman-teman yang kalau ini kesempatan. Jadi promosi ya. Tapi tantangannya memang kan ini cerdas. Tantangannya harus bisa mengimbangi. Ya. Frekuensinya harus sama, ya betul ya. Betul. Begitu. Frekuensinya di PRFM. Oh. Radio. Impian apa lagi yang mau Anggun capai ya tadi? Kan karir dulu. Yeah. Emang mau sampai mana sih karir ini? Betul. Karir di bidang hukum atau karir di bidang pageant atau mana nih? Sebetulnya yang paling inti dari semua kehidupan itu kita harus punya akses untuk menjadi seorang pemimpin. Aksesnya pemimpin itu bukan berarti hanya dirinya pribadi punya banyak anak buah, tidak seperti itu. Dalam artian saya punya cita-cita ke depannya ingin menjadi seorang pengusaha, businesswoman, yang dia bukan hanya sekedar representatif. Oh dulunya nih seorang Miss, dulunya nih dia misalkan pengacara, enggak. Ingin banyak membuka lapangan pekerjaan, ingin punya sebuah yayasan atau bantuan sosial yang benar-benar fokus kepada anak-anak, orang yang kurang mampu. Karena saya punya basic hukumnya juga, punya bantuan hukumnya juga, berpengalaman di Miss-nya juga, jadi itu hal yang berkesinambungan seperti itu. Next time-nya ingin menjadi businesswoman yang bisa banyak membantu orang. Udah kepikiran belum? Kira-kira bidang bisnis apa yang akan diambil gitu ya? Kalau saya pribadi sebenarnya suka di dunia fashion dan style gitu. Tapi di satu sisi juga ingin merambah dunia properti. Oh, udah mulai belum sekarang? Mulai belajar dulu sama ahli-ahlinya, bagaimana mempersiapkan diri, apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan, terlebih dari segi hukumnya, izin usahanya, lahannya dicek dan lain sebagainya seperti itu. Belajar dulu saja. Tapi sudah belum ya misalnya udah mulai bikin jual ini, jual itu untuk fashion gitu. Kalau untuk fashion ada. Kebetulan memang punya brand sendiri. Punya brand namanya Lazy Cat dan juga jual perfume juga. Ciri khas perempuannya berarti memang lebih ke sana ya? Iya, lebih ke fashion, perfume, dan lain sebagainya. Lazy Cat? Lazy Cat, ya. Tapi bukan untuk kucing kan ya? Bukan. Kucing. Memang suka kucing aja, jadi bawa nama kucing. Gitu. Ada berapa peliharaan kucing emang di rumah? Nggak ada. Tapi suka aja? Tapi suka aja. Saya kira sukanya ada. Malah kura-kura. Kura-kura? Kura-kura ada di rumah. Ada di rumah? Sulcata. Saya juga ada kura-kura. Umurnya udah seumur anak saya juga. Udah hampir 18 tahun berarti anak si kura-kura itu. Oh gitu. Namanya siapa, dikasih nama? Namanya Rika. Oh Rika. Iya, dulu ada dua, ada Ricky sama Rika, cowok-cewek. Tapi yang si Ricky ini kabur, jadi tinggal si Rika. Udah bertelur? Belum sempat anakan ya. Keburu kabur si lakinya itu. Stres mungkin ya sama Rikanya. Kucing juga belum pernah tapi berhenti sama, maksudnya pengen melihara kucing kayak gitu. Udah pernah. Cuman nggak cocok sama mama ya. Oh, mama nggak suka. Kurang suka. Jadi alergi mungkin. Akhirnya ya udahlah, dikasih ke temen. Oh, kalau gitu kucing liar. Kasih makan. Iya, jadi ngumpul banyak ya. Kayak saya di rumah juga gitu. Kucingnya di luar aja, nggak boleh masuk. Jadi kita kasih makan. Tapi udah standby tuh biasanya mereka ya. Dari pagi, dari jam 5 subuh biasanya udah mulai nongkrong di depan tuh, meong-meong. Udah kasih makan, udah namanya juga unik-unik sih. Oh, ada namanya. Kita kasih namanya ke barat-baratan gitu. Apa tuh? Ada Jackson, ada Marlon, ada Brando, terus ada Michelle ya. Michelle? Kita kasih nama-nama yang amazing ya. Very good name. Ya, biar mereka juga mungkin secara itu ada pride mungkin ya. Pride ya. Ya benar, intelektualnya terbangun ya. Inggrisnya jago dong ya bahasa Inggrisnya, tapi saya nggak ngerti sih ya. Oh gitu. Ya, mungkin bahasa Inggris kucing sama kita beda kayaknya. Beda sih, beda ya. Nah, mau sekolah lagi nggak? Mau banget. Ada rencana untuk lanjut S3 juga sebetulnya. Di sini atau? Di sini. Kemarin waktu ngambil SH di mana? Di Sekolah Tinggi Hukum Bandung dua-duanya. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. MH juga di situ ya? Iya, yang di Cicendo ya? Cihampelas, Semping dekat Eger itu ya? Oh iya. Kalau advokatnya di Unpad waktu itu, lisensinya. Nah, ngapalinnya susah nggak sih, kan itu ngapalin pasal-pasalnya dulu? Iya betul. Jadi ini buat rekan-rekan semua yang ingin menjadi advokat, sabar, harus sabar.
Karena proses pendidikannya, proses ujiannya, kemudian sampai kita dinyatakan lulus, sumpah itu tahun-tahun, bertahun-tahun. Berapa tahun itu? Kurang lebih 4. Dengan MH-nya? Iya, karena Cepet sekarang dong. ini kita lulus saja misalkan umur 21 atau 22. Harus 25 dulu kan? Atau ya minimal mendekati itu lah. Baru bisa tadi dapat sertifikatnya. Nah sebelumnya kan ada ujiannya juga. Pendidikan dulu, ujian dulu. Percaya nggak ujiannya berapa ratus soal itu kita kerjakan? Berapa jam itu? Ya lumayan, banyak jamnya yang kita lalui ya. Belum esainya dan lain sebagainya. Belum itu soalnya pasal-pasal terus mungkin ada studi kasus mungkin ya kayak gitu ya, soalnya. ada studi kasus, betul sekali. Undang-undang apa, kebijakan apa, banyak di dalam. Nah menariknya hukum itu, saya menariknya ketika liputan di pengadilan, ternyata hukum itu dari sejak kita lahir sampai kita meninggal itu berurusan dengan hukum. Betul. Itu menariknya sih. Betul sekali. Betul. Karate mau naik lagi nggak? Udah cukup di Dan 2 ya. Dan Mungkin 2. nanti naik di Dan kawan-kawan. Nah teman-teman nih sebenarnya ada keahlian lagi nih yang menarik. Apa di Anggun. Mau sekarang? Tapi saya lupa. Dukungan orang tua selama ini seperti apa sih? Kan pasti Anggun tuh dari kecil nari ya, terus nari modern, terus karate kan pasti sibuk banget ya. Orang tua nggak ketemu sama orang tua atau gimana tuh? Ketemu dong. Itu kan kegiatan dari pagi sampai sore. Kalau kan malamnya capek. Ya. Orang tua support sekali. Support sistem pertama dan jadi role model bagi Anggun pribadi itu mama. Oh. Gitu. Jadi my life is my mom. Oh, my life always is my mom. Together. Nah, ini bicara support system kan hal ini juga menjadi hal penting dalam beberapa tahun terakhir ya ketika anak-anak tuh ironisnya ketika di Bandung gitu ya. Anak-anak itu makin dekat dengan kekerasan gitu. Jadi rada apa ya? Berarti juga yang terakhir ketika ada anak-anak di sekitar Cicendo itu yang mukulin anak-anak lainnya itu. Anggun nggak ngeri gitu ya ketika nanti punya anak bakal dunianya seperti apa gitu ya. Iya. Bagi Anggun support system yang paling penting adalah kan keluarga tadi ya. Betul. Melihat itu ada kekhawatiran nggak sih sebenarnya? Ya, sharing sedikit. Kemarin itu Anggun alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, bertemu dengan narasumber yang sangat-sangat mumpuni di bidangnya. Kebanyakan itu TNI, dari pihak kepolisian, kolonel, orang-orang bintang 1 dan lain sebagainya. Di sana kita diberikan sebuah pelajaran tentang bagaimana cara merepresentatifkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Pancasila. Dan ternyata di dalamnya itu sudah termaktub semua aturan hidup. Salah satunya apa? Nilai-nilai religi dan kekeluargaan. Yeah. Nilai-nilai tersebut itu sedikit banyak dilupakan oleh anak-anak muda, terutama orang-orang tua yang masih muda, yang parentingnya merasa dirinya punya freestyle lah, ceritanya seperti itu ya, tidak ada guidance di dalamnya. Makanya kalau kita bicara khawatir, di sana pemateri hebat-hebat semua ya, ada yang jenderal bintang 2 apa, mereka aja khawatir. Apalagi kita ya. Mereka sangat-sangat khawatir tentang merefleksikan generasi muda ini ke arah yang baik gimana, banyaknya kekerasan. Mohon maaf, semakin banyaknya kemudahan akses seksualitas dan lain sebagainya, konten-konten media sosial juga yang tinggal satu ini juga langsung keluar dan lain sebagainya. Apa sih sebenarnya proteksinya itu? Mereka sangat-sangat menjadi sebuah ancaman di kemudian hari gitu. Makanya kalau ditanya khawatir nggak, sangat-sangat khawatir seperti itu. Cuman di dalam komunitas hukum kita juga ada proteksi. Kita juga selalu menggalakkan tentang isu-isu anti bully. No body shaming, no kekerasan, seperti itu. Itu yang kita galakkan sebagai bukti nyata lah ceritanya. Gitu. Menarik. Dari lini terkecil dulu kan. Artinya tidak takut untuk berkeluarga kan ya? Tidak. Itu kan kewajiban dalam agama juga. Alhamdulillah. Karena Anggun belum berkeluarga, bagi teman-teman nanti ya. Promosi lagi ya. Promosi lagi. Mbak Silvi ada yang mau ditanya, Mbak? Lebih ke Miss Universe title-nya itu. Oke. Oh iya, tadi mengenai Miss Universe kan kita
taunya di luar gitu ya. Yep. Kok ini ada di sini gitu? Gimana ceritanya tuh? Betul. Jadi Miss Universe ini awalnya kan ajang internasional. Nah sebelumnya itu rata-rata representatifnya ketika sudah ada Miss di Indonesia diwakilkan ke nasional ikut ajang Miss Universe. Kalau sekarang lisensinya sudah dibeli sama Ibu Poppy. Nah itu dia lisensi nasionalnya dan direktur di Provinsi Jawa Baratnya itu Ibu Rizky Ananda Musa. Jadi beliau yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan ini Miss Universe. Oh gitu. Itu. Jadi memang ada lisensinya untuk dibeli ya. Gitu. Dan biayanya sangat-sangat mahal sih. Terjawab. Lisensi ini. Masih ada lagi? Bu Reza. Siapa satu lagi teman teh? Fadli. Fad. Nggak penasaran? Nah teman-teman nih ada satu lagi nih sebenarnya. Karate oke. SHMH ya. Terus tadi menari. Kayaknya teman-teman pengen lihat kemampuan menari. Aduh ya. Nanti lagi ya. Satu lagi ya. Iseng-iseng bermain kartu sebenarnya. Nah ini jagonya nih. Ya ini kita main aja. Main kartu ini mah iseng-iseng. Main aja sebetulnya. Siapa nih? Silvi yang mau di ini? Diramal. Bukan diramal. Kita nggak ngeramal sih ya, tapi lebih kepada ini mana? Fun. Mana? Oh ini. Oh iya, yang Miss Universe sudah bisa voting loh. Oh kapan? Untuk dukungan dari sekarang. Votingnya kemana berarti? Jadi install di aplikasi Play Store, namanya Miss Universe aplikasi. Tinggal kita daftar aja biasa seperti buat email, kemudian vote Anggun Angelia dari Kota Bandung. Anggun Angelia dari Kota Bandung. Iya. Hebat lah pokoknya. Di vote ya, jangan lupa. Anggun Angelia Kota Bandung, aplikasinya use Miss Universe. Ya, ada di Play Store. Nah, Play Store. Oke. Silvi? Ayo. Oke, nggak apa-apa, in frame aja sini. Let's play. Kocok dulu ya? Dikocok dulu. Jangan sampai besok ya kak ya. Sebentar aja. Di sini ini dong. Oh. Penuh kekhawatiran. Tenang. Okay. Ini mah main-main aja. Ini kita bermain aja. Ini aku geser nggak apa-apa ya. Oke. Mau tentang apa ini? Percintaan, cinta, keluarga, rezeki ya, pekerjaan, karir. Percintaan. Udah mau arah-arah serius? Belum ada sih. Belum ada. Tapi kalau ada yang mau serius mau? Mau. Okay. Pilih dua ya. Pilih dua. Jangan mencari yang sempurna, nanti kasihan yang terbaik nggak malah hilang. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Iya. Ngeri ya suhu. Oke, thank you. Kita lihat ya kartunya. Ini ambil 7 kartu. Artinya 7 tabir yang sedang dan mungkin akan dihadapi oleh Kak Sylvia namanya. Sudah punya pacar ya Kak? Belum ada. Yang disuka ada dong? Ada. Iya, dia juga suka Kak Sylvie. Nah, makanya. Takut ya. Ini masih muda nih. Ada yang lebih muda. Wah, ada banyak. Kayaknya orang tua cowoknya udah tahu deh. Mungkin dia sering cerita ke mamahnya tentang Kak Sylvie. Oke, warna-warni ya. Apanya tuh warna? Percintaan. Oh, nanti akan semarak pokoknya, tungguin aja. Semaraknya itu lebih ke arah seneng. Lebih ke arah kebahagiaan. Alhamdulillah. Amin, insya Allah. Insya Allah, doa baik selalu menanti ya Kak. Oke, ini ada beberapa juga yang suka sama Kak Sylvie, tapi Kak Sylvie nggak pernah ngeh. Nggak peka. Memang aku nggak suka. Nggak peka ya. Cancer kali ya. Oh ya. Oh sama. Cancer. Oh, sama. Oh Cancer juga. Pengaruhnya? Enggak sih. Masing-masing ya say. Beda kehidupan. Cuman Kak Sylvie umur berapa? Masih muda kan? Ya muda lah ya. 28. Oh, kadang suka ada sedihnya nih mikirin jodoh. Everything is gonna be okay. Ada nih, ntar lagi juga ketok-ketok kok. Ayo, gas sayang. Aduh. Ini Jangan jual mahal ya. Iya.
gitu. Ada kejutan ini. Stay cool. Ada kejutan teman-teman. Ini baik juga nih laki-lakinya nanti yang datang. Dia pengertian masalah keuangannya. Ibunya nanti setuju. Wah, udah aman kalau gitu, udah selesai. Cuman Kak Silvinya masih ini maju mundur. I don't know why nantinya, tapi semoga ini yang terbaik ya. Jalannya aja kehidupannya. Jangan sedih-sedih. Amin. Kok Jangan. bisa ya? Bener ya? Kok bisa ya? Nyambung. Apa ya? Kok bisa diketahui dari kartu gitu? Belajarnya Gimana itu? lama. Ini emang seneng. Seneng aja. Seneng main aja. Gak harus diain, ini kan permainan. Iya, permainan. Tapi ada yang nyambung gak sih? Ada sedikit. Sedikit ya. Ada sedikit. Emang belajar ini dari kecil atau dari... Dari kecil. Oh. Keren. Seperti itu. Luar biasa. Padli. Luar biasa. Gak berani. Padli dong. Ayo dong. Oh ini Reza yang sudah berkeluarga. Sudah keluarga. Jaga mixer. Itu Kak Satria. Oh udah saya. Kak Satria boleh dong. Tapi di sini juga ada yang suka Kak Silvi atau yang mana? Ai. Oh yang tadi beda ya. Yang tadi bukan yang di sini ya, di kantor ya. Bukan. Oh, banyak yang suka kayaknya. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman kita sobat PR nih? Yang pertama kali pasti pasca COVID, kemudian nanti akan ada pemilu juga. Yang harus digarisbawahi itu tentang bagaimana cara kita survive dalam segi kesehatan, dalam segi ekonomi, termasuk keuangan pribadi. Karena yang namanya tahun-tahun politik ini hangat akan isu, apalagi kita tidak bisa menutup mata dengan adanya AI, artificial intelligence, akan ada satu dan lain hal yang mungkin kita akan tonton nantinya, tunggu aja. Jadi lebih banyak mungkin mengembangkan diri secara potensi pribadi, menjaga segi keuangan, kemudian dari kesehatannya juga harus tetap jaga karena musimnya fluktuatif juga. Kemudian bagi rekan-rekan sekalian, seluruh advokat yang ada di Provinsi Jawa Barat, kemudian tim-tim advokat squad, dan lain sebagainya, mohon dukungannya juga untuk ajang Miss Universe. Semoga saya sebagai young lawyers bisa merepresentatifkan nilai-nilai hukum yang telah saya pelajari di ajang Miss Universe ini, seperti itu. Yang kemarin ada advokat juga nggak dari peserta? Atau hanya Anggun satu-satunya? Only one. Nah, ini sejarah nih kalau teman-teman advokat. Ada advokat yang bisa tampil sebagai Miss Universe. Iya, betul banget. Sebelah juga ini Pak Ali Nurdin, kan kita one team juga. Oh, Pak Ali Nurdin ini yang di jalan sini ya? Advokat squad. Oh, dia kan mau advokat squad namanya? Iya, squad. Jadi apa tuh? Seluruh advokat di Jawa Barat yang support Ali Nurdin untuk nanti kan ada pemilihan DPC Peradi. Oh iya. Kita bareng-bareng gitu untuk mendukung komunitas lebih baik lagi. Siap. Terima kasih banyak Gun atas waktunya. Kita bicara banyak macam-macam mulai dari nari sampai ke baca-baca kartu. Menarik pisan karena jarang ada gitu ya. Semuanya ada gitu, kita bisa belajar banyak dari Anggun. Betul sekali, terima kasih banyak teman-teman atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya. Tonton terus kita ngobrol di PR di YouTube-nya Pikiran Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.